Aini yang sedang membersihkan peralatan dapur yang kotor dengan sopan menepis tangan sang majikan. "Jangan, Pak," kata gadis berusia 17 tahun dan berambut panjang sepinggang itu. Tubuh Aini bergetar ketakutan. Ya, karena gadis itu masih sangat polos dan lugu. Tubuhnya belum pernah tersentuh oleh laki-laki manapun, karena Aini diajarkan sang ibu untuk menjadi perempuan yang bisa menjaga marwahnya. Bukannya mengurungkan niatnya, Pak Toto malah makin menggebu-gebu nafsunya untuk mencoba menggauli gadis itu. Kecantikan alami yang dimiliki Aini sudah membutakan akal sehat laki-laki itu. "Ayolah Aini, jangan munafik, jangan so suci. Aku tahu kamu sedang butuh biaya untuk mengobati sakit asma ibumu. Aku janji akan memberi uang berapapun yang kau mau, asal kamu mau melayaniku. Ayolah." Pak Toto kembali mencoba membujuk gadis yatim yang baru sebulan bekerja di rumahnya itu. Tatapan penuh nafsu terlihat berkobar-kobar dari mata elang laki-laki yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak 40 tahunan itu. Namun Aini tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia langsung menjauh saat Pak Toto makin mendekat ke arahnya. "Maafkan saya, Pak. Tolong jangan ganggu saya yang sedang bekerja," gila Aini dengan tatapan memohon. "Ayolah, Aini, jangan kau coba-coba sok jual mahal begitu. Kamu itu cantik, tuh Sintal. Kamu sangat cocok sekali menjadi istri simpananku," kata Pak Toto dengan tatapan mata nyalang menatap Aini dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Seperti seekor singa jantan yang hendak memangsa buruan yang ada di hadapannya. Aini spontan berontak ketika Pak Toto nekat hendak memeluknya dengan paksa. Tubuh ramping Aini terpojok hingga ke sudut dinding dapur. Akan tetapi tenaga laki-laki yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu binatang tersebut jauh lebih kuat dibanding Aini. Hingga Aini hanya bisa meronta-ronta saat Pak Toto berhasil memangut erat tubuhnya dari belakang. Tanpa Pak Toto sadari, Bu Anita tiba-tiba ke dapur karena hendak membuat teh manis hangat untuk dirinya. Gelas yang sedang dipegang oleh Bu Anita refleks terlepas dari tangannya ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Trak! Suara gelas yang pecah tersebut terdengar begitu nyaring hingga mengagetkan Pak Toto dan Aini. "Bapak!" Disusul suara histeris Bu Anita memanggil nama Pak Toto. Pak Toto gelagapan langsung melepaskan pelukannya dari Aini. Wajahnya begitu pucat. Begitu juga dengan Aini. Dia takut Bu Anita salah paham kepadanya. Bu Anita berjalan mendekat ke arah keduanya. Sebutir air mata jatuh di pipinya. Lalu dengan suara bergetar Bu Anita menegur Pak Toto. "Kenapa Bapak tega berbuat itu? Kenapa?" bentak Bu Anita. Butiran air mata mulai bertambah deras mengalir dari pipinya. Perempuan yang sudah dinikahi Pak Toto selama 10 tahun itu terlihat sangat kecewa dikhianati oleh suaminya sendiri. Di luar dugaan, Pak Toto malah membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia berusaha meyakinkan sang istri kalau Aini lah yang lebih dulu merayunya dan ini bukan pertama kalinya Aini melakukannya. "Aini ini perempuan ular, Bu. Dia rayu Bapak minta dijadikan istri simpanan dan minta sejumlah uang untuk mengobati penyakit asma ibunya," bantah Pak Toto. Tentu saja Aini kaget mendengar pengakuan Pak Toto yang sungguh bertolak belakang dengan kenyataan. "Itu tidak benar, Bu. Saya tidak serendah itu." Aini mencoba membela diri sambil menangis. Bu Anita sejenak terdiam, sedang menimbang-nimbang kepada siapa dia harus percaya. Pak Toto yang tahu kelemahan sang istri kali ini malah berbalik, ikut memaki Aini. Aini, kamu mengaku sajalah. Tidak ada gunanya kamu pura-pura sok suci begitu," bentak Pak Toto. Bahkan untuk meyakinkan Bu Anita, pria itu memfitnah Aini sudah memakai susuk pengasihan juga pelet untuk mencapai keinginannya. Kemiskinan kedua orang tua Aini juga ikut diungkit Pak Toto sebagai penyebab sikap gatal Aini yang sengaja menggodanya demi uang.
Aini sampai berlutut memohon kepada Bu Anita agar percaya kepadanya. Tapi semua ucapan Pak Toto begitu meyakinkan hingga Bu Anita lebih percaya kepadanya daripada Aini, yang hanya seorang pembantu miskin. Serta merta emosi Bu Anita pun naik ke ubun-ubun. Dia langsung mendekati Aini, lalu sebuah tamparan begitu telak melayang ke pipi mulus gadis itu. Plak! Aini spontan meringis kesakitan memegang pipi kirinya yang terasa perih. Sudut bibirnya sampai berdarah saking kerasnya tamparan Bu Anita yang dilayangkan ke pipinya. Dasar kau perempuan tidak tahu diri. Sudah aku berikan pekerjaan malah lancang mau menggoda suamiku. Apa sudah tidak ada laki-laki bujangan yang mau sama kamu? Makanya kamu incar suamiku, ah? Bu Anita dengan suara bergetar menahan amarah yang sudah tidak lagi bisa dibendungnya. Rasa sakit hati, kesal, cemburu dan dikhianati bercampur aduk menjadi satu dalam diri Bu Anita. Apalagi saat itu dia sedang dalam kondisi hamil besar. Aini berteriak histeris merasa kesakitan karena rambutnya dijambak dengan kasar. Pak Toto yang mulai merasa ngeri dengan apa yang dilakukan oleh istrinya segera menenangkan Bu Anita. Sudah Bu, jangan diteruskan. Maafkan saja Aini. Yang penting Bapak tidak akan pernah mengkhianati Ibu. Ayo Bu, lebih baik kita masuk ke dalam, bujuk Pak Toto seraya memeluk istrinya dari belakang. Kemarahan Bu Anita yang sempat tersulut akhirnya berhasil diredam oleh sang suami. Ya, Pak Toto memang paling jago untuk urusan merayu dan selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Bu Anita. Meski untuk saat ini Aini belum berhasil dia rayu, tapi dalam hatinya Pak Toto yakin cepat atau lambat Aini juga akan luluh. Kali ini kesalahanmu aku maafkan. Sekali lagi kamu kedapatan kembali merayu suamiku, aku akan habisi kamu, ancam Bu Anita. Ancaman dari Bu Anita ini sempat membuat Aini ketakutan. Gadis itu tidak menjawab, hanya menangis sesekukan dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Takut peristiwa tersebut kembali terulang dan dialah yang kembali disalahkan oleh Bu Anita. Aini putuskan untuk berhenti bekerja di rumah Pak Toto dan Bu Anita. Tentu saja hal ini di luar dugaan Pak Toto. Pak Toto berharap Aini tetap mau bekerja jadi pembantunya, karena dia masih penasaran ingin merasakan kehangatan tubuh gadis cantik itu. Sedangkan Bu Anita malah senang Aini memutuskan keluar, karena takut Aini kembali menggoda Pak Toto. Bu Astri, ibu kandung Aini yang seorang janda dan kini mengidap penyakit asma, ikut menitikan air mata saat mendengar cerita sang anak. Ya Allah, ibu tidak menyangka kalau Pak Toto punya niat jahat sama kamu. Kamu yang sabar ya nak. Yakinlah Allah akan membukakan pintu rezeki keluarga kita dari pintu lain, kata Bu Astri sambil memeluk erat putri kesayangannya. Sebagai seorang ibu, hati Bu Astri ikut terluka melihat ada luka tamparan di pipi putrinya. Bahkan sudut bibir Aini juga sampai berdarah, menandakan kerasnya tamparan Bu Anita. Sebenarnya Bu Astri tidak terima atas perlakuan majikan Aini, tapi mereka hanya orang kecil yang tidak mampu untuk melawan orang yang punya kekuasaan dan harta berlimpah seperti Pak Toto dan Bu Anita. Malam mulai sepi. Aini berjalan gontai sendirian untuk pulang setelah seharian mencari pekerjaan ke pasar dan toko-toko, tapi hasilnya nihil. Seorang pria yang naik sepeda motor langsung menghentikan langkahnya saat melihat Aini. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup oleh gelapnya jalan. Niat jahat laki-laki itu pun muncul saat tahu gadis yang ada di depannya adalah Aini. Diam-diam dia letakkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu mengendap-endap berjalan menghampiri Aini yang masih berjalan gontai di depannya. Dalam sesekali gerakan, laki-laki itu berhasil membekap mulut gadis itu. Aini terus mencoba memberontak. Diam, kalau tidak aku akan bunuh kamu, ancam laki-laki itu, seraya satu tangannya melingkar di leher Aini. Aini terus memberontak sambil menangis
Seharian menahan lapar membuatnya tidak punya tenaga yang cukup untuk melawan tubuh kekar laki-laki itu. Sampai akhirnya Aini yang sudah tidak punya tenaga lagi dipaksa masuk ke sebuah rumah kosong di perbatasan desa mereka dengan desa tetangga. Rumah kosong yang sudah tidak terjamah oleh tangan manusia hampir 10 tahun itu terlihat gelap dan pengap. Aini sempat kesusahan untuk bernafas karena tidak ada ventilasi udara di dalam rumah tersebut. Tubuh Aini yang sudah lemah didorong oleh laki-laki ke sudut ruangan, di mana samar-samar terdapat sebuah dipan tua yang terbuat dari bambu. Di sanalah laki-laki pucat tersebut menggagahi Aini hingga gadis yang tidak berdaya itu jatuh pingsan. Takut Aini akan melaporkan perbuatannya ke orang lain, laki-laki tersebut bergegas mencari sebuah tali. Akhirnya dia temukan sebuah tali bekas warga mengikat kayu bakar yang tercecer di jalan. Laki-laki tersebut mengikat tubuh Aini dan membekap mulutnya dengan sapu tangan yang juga diikat dengan sisa tali. Lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dia pun melangkah keluar menuju sepeda motornya yang diparkir. Sementara itu Bu Asri yang seharian menunggu kedatangan Aini di teras rumah terlihat gelisah. Sesekali perempuan berusia 36 tahun itu membetulkan letak jaketnya karena tidak kuasa menahan cuaca yang begitu dingin. Seharusnya Bu Astri berada di dalam rumah agar penyakit asmanya tidak kambuh lagi. Akan tetapi beliau mengkhawatirkan Aini yang tidak kunjung pulang, padahal janjinya tidak akan lama, hanya akan mencari lowongan pekerjaan. "Aini, kemana kamu nak? Ibu khawatir takut terjadi apa-apa sama kamu," ucapnya dengan nada suara lirih. Bu Asri juga khawatir takut sang putri belum makan, karena tadi pagi saat berangkat hanya tersisa setengah piring nasi sisa semalam. Nasi itu dibuat nasi goreng oleh Aini dan diberikan ke ibunya. "Kita makan berdua saja ya, biar ibu suapin kamu," tawar Bu Astri. Aini spontan menggeleng. "Buat ibu saja nasi gorengnya, biar ibu kenyang lebih lama. Ibu kan harus rutin minum obat sebelum makan. Aini mah nanti saja sarapan di luar," sahut Aini seraya mengangsurkan segelas teh hangat untuk Bu Astri, berikut obat asma yang harus rutin dikonsumsi sang ibu. "Memangnya kamu punya uang nak? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Bu Anita tidak memberi uang pesangon,"